Assalamualaikum, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Nah, ini aku mau share kegiatan budgeting lagi ya, karena setelah aku upload video yang kemarin itu tentang requestan budgeting dari teman kita, ternyata ada yang minta lagi dibuatkan budgetingnya. Jadi langsung aku buatkan karena kebetulan lagi agak free juga ya teman-teman. Dan seperti biasa di sini teman kita itu udah menjelaskan tentang pengeluaran rutin apa aja yang nominalnya tuh kurang lebih hampir tetap segitu. Jadi itu akan lebih memudahkan aku untuk membuat anggarannya kayak gitu. Dan di sini untuk penghasilan kakaknya itu sejumlah 7 juta dengan pengeluaran tetap atau kebutuhan yang selalu ada setiap bulannya itu ada SPP anak sejumlah 1,1 juta, ada transport juga 700.000, ada listrik 350.000, wifi 300.000 dan juga PDAM 100.000. Jadi ini aku mau menuliskan dulu pengeluaran apa aja yang rutin ada dalam kebutuhan kakaknya itu. Dan di sini aku mau jelaskan juga ya teman-teman, dalam membuat anggaran keuangan rumah tangga itu kita sebisa mungkin menyesuaikan dengan penghasilan dan juga gaya hidup ya teman-teman. Seperti contohnya aja di sini ya, karena sama-sama jumlah anggota keluarganya tuh ada 3, tapi karena penghasilannya berbeda, aku bandingkan dengan penghasilan keluarga aku sendiri 3.500.000 dengan 7 juta. Nah, di sini mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan mengenai jumlah pada setiap kebutuhannya tiap bulan, teman-teman. Kayak misalnya belanja bulanan, mungkin di sini juga akan ada perbedaan karena apa ya? Aku pun seperti manusia pada umumnya. Kalau menurutku gaya hidup itu menyesuaikan dengan penghasilan. Jadi karena aku sadar diri dengan keadaan ekonomi aku yang sekarang, jadi kayak yang bener-bener yang penting itu tercukupi setiap bulan. Nah, beda cerita kalau misalnya nanti ada peningkatan penghasilan, nah boleh deh itu kita upgrade sedikit gaya hidup kita gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut ya. Ini kakaknya juga cerita kalau beliau itu pengen nabung untuk pajak tahunan kendaraan gitu ya teman-teman, daripada mungkin kan setiap sekali mengeluarkan pajak untuk kendaraan meskipun itu 1 tahun sekali, kalau sekaligus kita keluarkan pasti akan sangat kerasa, apalagi itu untuk mengurangi penghasilan gitu, pasti akan kerasa banget. Untuk mengurangi tabungan juga itu kayak aku pun pribadi ngerasa eman-eman gitu ya. Jadi lebih baik kita menabung setiap bulan gitu. Dan di sini untuk pajak tahunan kendaraan kakaknya itu sejumlah 5.200.000. Karena ini adalah pajak tahunan, otomatis aku mau bagi dulu, ini dibagi 12 ya berarti karena ada 12 bulan itu. Jadi per bulan itu kakaknya bisa menyisihkan sejumlah 450.000. Di sini aku bulatkan ya, sebenarnya itu 433,333 sekian. Jadi aku bulatkan aja lah jadi 450.000. Mungkin nanti kan untuk transport atau uang jajan pas ngurusin pajak gitu kan boleh lah. Nah, jadi gitu teman-teman. Dan karena udah tahu pengeluaran tetap kakaknya itu apa aja, di sini mau langsung aku tuliskan aja untuk budgetingnya. Untuk pengeluarannya di sini aku juga pakai item-item yang secara umumnya aja gitu ya teman-teman. Ada belanja bulanan, terus juga belanja mingguan. Di sini kakaknya ada SPP, terus keperluan anak untuk transport, listrik, air, terus juga wifi dan pulsa, galon dan juga gas, hiburan.
Dan ini nggak aku tuliskan untuk skincare karena aku nggak tahu ya kakaknya tuh pakai skincare atau enggak. Jadi nanti kalaupun ada skincare bisa dikurangkan dari savingnya ya. Dan untuk savingnya ini nanti aku cuman beda-bedakan menjadi 3 ya teman-teman. Ada tabungan wajib, ada dana darurat, dan juga pajak kendaraan. Untuk tabungan wajib sendiri nanti itu bebas ya. Kalau misalnya mau ditabung secara cash boleh, atau mau tabung dalam bentuk reksadana atau emas atau yang lainnya, atau obligasi atau apapun itulah, itu terserah. Yang penting senilai segitu. Dan untuk dana pendidikan di sini juga belum aku cantumkan. Itu pun kalau misalnya mau ditambahkan sendiri nanti boleh, berarti bisa mengurangi tabungan wajib gitu ya. Jadi tabungan wajibnya dipecah jadi 2 untuk tabungan wajib dan dana pendidikan anak gitu ya teman-teman. Atau mungkin aku ada yang kelupaan jenis pengeluaran apa yang belum aku tuliskan, boleh banget teman-teman bantu aku untuk komen di kolom komentar. Nah, ini untuk belanja bulanan ya teman-teman. Seperti yang udah aku bilang tadi, meskipun jumlah anggota keluarganya sama, tapi di sini aku bedakan karena berdasarkan jumlah penghasilan gitu ya. Untuk belanja bulanan di sini bisa aku anggarkan 600.000 teman-teman. Itu udah termasuk beras juga ya. Dan untuk belanja mingguan di sini aku anggarkan 800.000. Untuk SPP ini nggak bisa diganggu gugat ya, tetap 1.100.000. Untuk keperluan anak mungkin ini nanti bisa untuk uang saku atau kebutuhan anak yang lain-lainnya kayak gitu. Itu aku anggarkan 600.000. Untuk transport, karena ini tadi juga udah dituliskan sendiri sama kakaknya, jadi mungkin dalam 1 bulan tuh memang rata-rata 700.000. Jadi di sini juga langsung aku tuliskan 700.000. Untuk listrik ini aku jadikan satu sama air aja, jumlahnya 450.000. Untuk wifi di sini aku tambahkan untuk kebutuhan beli pulsa juga ya teman-teman. Wifi-nya sendiri itu tadi 300.000, aku tambahkan 100.000 jadi 400.000. Galon dan gas di sini aku anggarkan 250.000. Dan ini aku mau menghitung dulu ya teman-teman sebelum aku mengisi dana untuk hiburan, tabungan wajib, dan dana darurat, biar enggak over budget ya teman-teman. Jadi harus dipaskan dulu, aku hitung semua totalnya, jadi nanti masih sisa berapa itu uang 7 juta setelah dikurang-kurangkan untuk kebutuhan gitu. Nah di sini sebenarnya itu aku bingung teman-teman, untuk saving itu mau disisihkan di awal atau setelah semua kebutuhan itu terpenuhi. Itu juga kembali lagi ke personal masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai metode yang kemarin udah aku jelaskan, udah lama ya, udah cukup lama, itu metode yang 70/20/10 itu bisa, atau metode yang 50/20/30 itu juga bisa. Berarti kalau pakai metode yang itu, untuk jumlah savingnya tuh udah ditentukan di awal gitu ya, berdasarkan persentase itu tadi. Bebas pokoknya, yang penting masih ada saving aja kalau bisa ya, dan harus bisa sih. Dan di sini tadi udah ketemu ya, dan ini ternyata aku salah tulis. Harusnya di bagian pajak kendaraan itu malah aku tuliskan di tabungan wajib. Gak apa-apa, aku catat aja ya teman-teman ya. Di sini karena udah tahu sisanya ada berapa, di sini aku tuliskan aja untuk tabungan wajib itu bisa kakaknya menyisihkan 1 juta untuk tabungan wajib. Nah, yang seperti aku katakan tadi ya, ini boleh banget mau dalam bentuk cash, reksadana, emas, obligasi, atau apapun itulah, pokoknya senilai itu. Atau kalau mau untuk
dibagi dana pendidikan boleh, nanti tinggal diambilkan dari situ aja. Dan untuk dana darurat di sini aku tuliskan 350.000 dan untuk hiburan 300.000. Oke, cukup sekian aku share kegiatan aku kali ini. Buat teman-teman juga yang pengen dibuatkan budgeting, boleh banget langsung komen ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel aku ya, dan yang belum support channel aku boleh banget langsung subscribe. Terima kasih banyak, see you next video, bye bye.